siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Thomas Mukaroko dengan NIM 2023470117. Dan di sini kita akan membahas tentang faktor keluarga, yaitu peranan orang tua. Orang tua memiliki peranan sentral dalam perkembangan anak. Mereka bertanggung jawab atas pendidikan awal, pembentukan nilai, dan cara berinteraksi sosial anak. Dukungan emosional dan pengawasan orang tua mendorong anak untuk merasa aman dan berprestasi. Selanjutnya ada lingkungan rumah. Lingkungan rumah yang mendukung, aman, dan kondusif sangat berpengaruh pada perkembangan anak, seperti akses informasi, tempat belajar yang nyaman, dan interaksi positif di rumah membantu meningkatkan kinerja akademik dan perkembangan sosial anak. Dan ada akses pendidikan. Akses ke pendidikan berkualitas memastikan anak-anak mendapatkan peluang belajar yang memadai. Seperti kurangnya akses dapat menghambat pertumbuhan akademik dan sosial. Sangat penting untuk memberikan kesetaraan dalam pendidikan agar semua anak memiliki kesempatan yang sama. Berikutnya kita masuk pada faktor sekolah, yaitu kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran adalah aspek krusial dalam proses belajar mengajar. Guru yang kompeten, metode pengajaran yang beragam, dan interaksi positif di kelas dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Berikut adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah yang baik seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang bermain berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih efektif. Fasilitas yang memadai memudahkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Berikutnya ada hubungan antara siswa dan guru. Hubungan yang sehat antara siswa dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ketika siswa merasa dihargai dan didukung oleh guru, mereka lebih cenderung menunjukkan minat dan semangat dalam belajar. Berikutnya yaitu faktor sosial, yaitu pengaruh teman sebaya. Teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan nilai siswa. Pada usia remaja, pengaruh teman menjadi sangat signifikan. Siswa sering kali mencari penerimaan dari kelompok mereka, yang dapat memotivasi mereka untuk berprestasi atau sebaliknya. Terlibat dalam perilaku negatif, seperti lingkungan sosial ini juga bisa menjadi tempat belajar keterampilan interpersonal dan kerjasama. Berikutnya ada aktivitas ekstrakurikuler, yaitu aktivitas ekstrakurikuler memberikan peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat di luar kurikulum formal. Seperti kegiatan ini membantu mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Partisipasi dalam klub, olahraga, dan seni juga berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri dan keterlibatan siswa di sekolah. Berikutnya dukungan komunitas, yaitu dukungan dari komunitas termasuk orang tua, organisasi lokal, dan lembaga sosial mempengaruhi perkembangan siswa. Seperti komunitas yang aktif dan peduli dapat memberikan sumber daya tambahan seperti bimbingan, materi belajar, dan penguatan moral. Lingkungan yang mendukung menciptakan ekosistem yang baik bagi pertumbuhan peserta didik. Berikutnya kita masuk pada faktor individu, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah faktor kunci dalam keberhasilan akademik. Siswa yang bermotivasi cenderung lebih berkomitmen dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam strategi ini untuk meningkatkan motivasi termasuk pengaturan tujuan yang jelas dan penguatan positif. Berikutnya ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif meliputi kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Dalam perkembangan kemampuan berpikir ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan dan pendidikan. Yaitu siswa dengan tingkat kemampuan kognitif yang lebih baik biasanya dapat memproses informasi dengan lebih efektif dan beradaptasi dengan teknik pembelajaran yang baru. Berikut ada kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental dan fisik adalah
fondasi untuk perkembangan optimal siswa. Dalam kesehatan mental dan fisik, adanya stres, kecemasan, dan masalah kesehatan fisik yang dapat menghambat kemampuan belajar dan pertumbuhan. Dalam hal ini, dukungan psikologis, pola hidup sehat, dan perhatian terhadap kesejahteraan emosional sangat penting untuk memastikan siswa dapat mencapai potensi penuh mereka. Berikut kita masuk pada faktor lingkungan, yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi akses pendidikan dan kualitas hidup siswa. Keluarga dengan sumber daya ekonomi terbatas mungkin kesulitan dalam menyediakan kebutuhan pendidikan, seperti buku atau bimbingan tambahan. Ketimpangan tersebut menciptakan tantangan dalam pertumbuhan dan perkembangan siswa. Berikutnya ada budaya masyarakat. Budaya masyarakat termasuk norma, nilai, dan kepercayaan berperan penting dalam menentukan sikap dan perilaku siswa, yaitu budaya yang mendukung pendidikan dan pembelajaran menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan individu. Sebaliknya, budaya yang kurang mendukung dapat menghambat ambisi belajar siswa. Berikut ada perubahan sosial. Perubahan sosial seperti kemajuan teknologi atau pergeseran nilai-nilai masyarakat dapat juga memengaruhi cara siswa belajar dan berkembang. Adaptasi terhadap perubahan ini adalah penting untuk memberangi kesenjangan dalam pendidikan dan membantu siswa agar tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Terakhir adalah kesimpulan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor keluarga, faktor sekolah, faktor sosial, faktor individu, dan faktor lingkungan. Memahami faktor-faktor ini mungkin pendidikan orang tua untuk menciptakan strategi dukungan yang efektif untuk mengoptimalkan potensi siswa dan juga memperkuat kolaborasi antara semua pihak akan berkontribusi pada hasil pendidikan yang lebih baik. Terima kasih untuk presentasi di siang ini.